Oke, halo teman-teman. Kali ini aku akan membuat tutorial untuk membuat peta analisis banjir secara sederhana saja. Jadi di sini nanti aku akan menyediakan data DAS, data pemukiman, data administrasi, kemudian ada data sungai. Nah, seluruh data ini nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi QGIS atau Quantum GIS. Nah, bagaimana cara kita memasukkan datanya dan data apa yang akan kita masukkan? Jadi, data pertama yang akan kita masukkan itu adalah data administrasi. Saya mulai dari yang paling besar, yaitu data kabupaten. Nah, ini datanya ini yang diambil untuk tipikal data ini adalah SHP file. SHP file kita pilih, kemudian kita drag ke dalam QGIS-nya, kita masukkan. Oke, sudah muncul. Nah, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu kita lihat ada laman browser. Nah, kemudian kita cari tempat penyimpanan kita untuk data tadi itu di mana saja. Nah, kemudian saya akan memasukkan yang kecamatan, di double klik saja sudah bisa. Kemudian saya masukkan yang SHP Indonesia Kota. Saya masukkan. Oke, sudah masuk. Kemudian saya ingin memasukkan yang pemukiman. Oke, ini pemukimannya di Jawa Timur saja. Jadi nanti munculnya di bagian sebelah sini. Loadingnya agak lama, jadi ini saya centangnya saya hilangin dulu. Jadi biar mengurangi loading dan efek crash. Lalu saya masukkan data KLHK. Nah, untuk data KLHK ini yang kita masukkan sama, yaitu data DAS yang SHP. Kita masukkan. Oke, selanjutnya sungai yang paling akhir kita masukkan. Oke, kalau kita lihat di bagian layar, nanti totalnya itu ada kurang lebih 6 data. Ini semuanya datanya harus diurutkan. Saya mengurutkannya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya data ini nanti akan kita gunakan di lingkup kecamatan tempat kita tinggal. Jadi kita akan menggunakan yang bagian Indonesia kecamatannya. Ini datanya saya tutup dulu supaya memperkecil kinerja dari software ataupun perangkatnya. Sebelum kita masuk ke analisis, kita akan save terlebih dahulu project QGIS-nya. Kita klik project, kemudian save as. Kemudian kita letakkan di folder yang ingin kita gunakan. Saya beri keterangan peta banjir Blitar, karena saya akan menggunakan kota Blitar di sini. Kita klik save. Sudah. Lalu di tahap yang pertama kita akan memilih kota Blitar itu ada di sebelah mana sih? Nah, di sini saya akan menggunakan bagian Indonesia Kabupaten. Kemudian atau mungkin saya akan fokusin di salah satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Sananwetan. Nah, di sini kita bisa memilih di bagian Indonesia Kecamatan, kita klik kanan, kemudian di open atribut tabel. Nah, di sini ada kode kecamatannya. Nah, ini supaya kita mempermudah mengurutkannya, kita akan menggunakan fitur seperti ini ya, untuk mengurutkan dari yang paling atas ke bawah. Di sini kan akan urut dari A, B, C, D, E dan seterusnya. Di sini saya ingin mencari kecamatan Sananwetan. Oke, saya search di agak di bawah ya, S P I R S. Oke, Sananwetan ini masih N. Oke, ini Sananwetannya setahu saya itu kemarin itu datanya ada sedikit kesalahan. Jadi saya pilih yang ini. Kemudian saya pilih toggle editing mode. Nah, karena saya ingin memilih Sanan Kulon saja, berarti kan data yang lainnya itu tidak kita pakai. Nah, caranya kita memilih data yang lain dan juga kita hapus itu, kita pilih nomor atau feature di pojok.
Kemudian tadi kita klik toggle editing modenya, habis itu kita klik invert. Nah, akan terpilih di bagian yang lain. Nah, kalau sudah terpilih di bagian yang lain, kita delete saja. Delete, kemudian kita save. Oke. Kita tutup. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah bagian dari kecamatan yang akan kita gunakan. Nah, sedangkan yang warna pink ini adalah kabupaten. Nah, jadi ini adalah kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, kita perlu untuk memasukkan data yang berkaitan dengan kecamatan ini saja. Bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan vektor geoprocessing tool, kita pilih clip. Mana yang ingin kita potong? Misalnya saya ingin memotongnya batas das terlebih dahulu. Berarti batas das saya pilih, kemudian overlay-nya adalah yang bagian Indonesia kecamatan. Overlay itu sederhananya adalah guntingnya. Input layer itu adalah kertasnya. Jadi kertas ini akan kita gunting sesuai dengan overlay-nya. Setelah itu kita save juga di sini hasilnya dengan cara klik di bagian sini. Kemudian kita pilih save to file. Kita beri nama das sanan kulon ya. Kita klik OK. Kemudian kita klik run. Oke. Das sanan kulon sudah ada. Kita matikan dulu. Kemudian batas dasnya ini kita hapus yang tidak kita gunakan atau yang sudah kita potong. Kita hanya menggunakan yang sudah kita potong saja. Lalu untuk pemukimannya juga sama. Kita pilih vektor geoprocessing clip pemukiman, kemudian overlay-nya adalah Indonesia kecamatan. Kita save. Kita beri nama pemukiman Sanan Kulon. Kita klik save, kemudian kita klik run. Oke, untuk pemukiman ini nanti akan sedikit lebih lama karena datanya yang sangat banyak dan juga cukup kompleks ya. Ini datanya diambil dari OpenStreetMap. Jadi memang sedikit bundlingnya itu sedikit berat dan juga sedikit padat. Oke, selanjutnya ketika sudah selesai, kita lanjutkan untuk memotong yang bagian Indokota maupun yang polyline. Caranya sama dengan menggunakan klip. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Datanya seperti ini. Ya, ini nanti kita tinggal mengolahnya saja, wilayah mana yang dia itu punya potensi terjadi banjir dan mana yang tidak. Oke. Nah, dari sini selanjutnya kita akan masuk ke analisis spasialnya. Nah, analisis spasial yang akan kita gunakan yang pertama itu adalah buffer. Buffer itu kita menganalisis sungainya
itu eh, menggunakan jarak atau threshold dari sungai tersebut ke daerah sekitarnya. Nah, di sini kita perlu untuk menggunakan data sungai dengan reproyeksi terlebih dahulu. Caranya kita klik toolbox, lalu akan muncul laman seperti ini yang di sebelah sini. Nanti kita cari di bagian search-nya itu adalah reprojection. Nah, reproject layer kita klik, kita pilih Sungai Sanan Kulon, kemudian CRS-nya ini kita ubah ke project CRS yang ini, EPSG 32749 UTM Zone 49S. Nah, setelah itu jangan lupa kita scroll untuk kita simpan datanya, save to file. Oke, lalu kita run. Oke, kita sudah dapat hasil sungai reprojeksinya. Data-data yang kita tidak perlukan itu kita tinggal hapus saja ya, dengan cara klik kanan kemudian remove layer. Nah, data ini selanjutnya kita akan analisis buffernya. Kita klik vektor, geoprocessing, kemudian buffer. Ya, di sini nanti jaraknya itu bisa kita pakai satuan, tapi di sini saya pakai meter saja. Distance yang pertama itu kita akan buat dari yang paling jauh terlebih dahulu, yaitu 100 meter. Kemudian sisanya ini dibiarkan saja. Lalu kita simpan juga. Kita tulis buffer 1. Oke, potensi sungainya sudah kita beri buffer ada di sebelah bawah. Lalu kita analisis lagi di sungai yang sama. Kemudian jaraknya kita buat menjadi 25. Lalu kita buat yang terakhir yaitu buffer 3. Oke, kita save. Oke, kita sudah dapat hasil buffernya. Di sini itu akan kelihatan berlapis seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa sebenarnya kita tinggal menambahkan data-data lain ya, seperti data ketinggian. Data ketinggian itu kita bisa ambil datanya. Oke, kita cari penyimpanannya. Kita menggunakan data Dimnas namanya, SRTM 5914 kita masukkan. Oke, ini kita geser ke bawah. Oke, tidak terlihat ya, jadi gambarnya seperti ini. Nah, data ini kita potong terlebih dahulu dengan cara raster ya, caranya berbeda. Raster, kemudian kita pilih extraction, clip raster by max layer. Kita pilih inputnya SRTM, max layernya adalah Indonesia Kecamatan. Kemudian di sini kita simpan langsung, save to file, yaitu adalah data SRTM Sanan Kulon. Oke, kita save, run.
Oke, ini SRTM-nya sedikit salah, kita ulang lagi. Kita coba run langsung saja. Oke, sudah berhasil. Nah, ini karena ada tulisan clip mask seperti ini, kita save dengan cara klik kanan, export, save as. Ini kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya tadi. Kita klik. Oke, yang ini kita buang saja. Kemudian yang ini juga kita buang. Oke, selanjutnya kita menggunakan analisis yang namanya analisis kontur dengan cara klik raster, kemudian extraction contour. Di sini SRTM saran kulon dengan intervalnya saya menggunakan mungkin 5 saja. Kemudian sisanya dibiarkan, lalu kita save. Di sini adalah save to file atau SHP adalah kontur saran kulon. Kemudian kita klik save, lalu kita klik run. Oke, finish. Data konturnya sudah terlihat di sini. Selanjutnya ini data ini kita taruh bawah dan juga kita tinggal atur simbologinya. Ya, kita atur untuk penataan simbolnya, kemudian penataan warna dan lain sebagainya. Nah, untuk penataan warna dan simbologi kalian bisa cek di tutorial pembuatan peta administrasi, berikut juga cara layoutnya. Untuk peta rawan banjir secara awal atau secara yang paling basic cukup sampai di sini dulu. Terima kasih.